الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم حق قدر مقداره العظيم. نوينا تعلم النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغوا وجه الله مرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syahdan, inilah makna bacaan di dalam sembahyang supaya tadabburkan maknanya. Pembahasan kita sekarang adalah mengetahui makna-makna dari bacaan salat, yang mana tujuan dari mengetahui makna bacaan salat itu supaya kita bisa tadabbur. Tadabbur adalah merenung daripada makna yang kita baca. Karena kalau kita tidak mengetahui makna dari apa yang kita baca di dalam salat, maka sangat sulit sekali sampai kepada tingkat khusyuk, apalagi ke tingkatan tadabbur ataupun merenungi makna. Artinya jangan ada tahu kayak apa nak merenung makna daripada yang kita baca. Maka oleh sebab itu sangat pentinglah kita mengetahui makna-makna apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, sehingga ketika mulut kita membaca, hati kita merenungkan maknanya. Nah, sehingga kualitas dalam sholat kita itu bertambah. Kualitas dalam sholat itu semakin meningkat. Kualitas dalam sholat semakin hari semakin membaik. Dengan sebab apa? Ya, di antaranya kita mengetahui makna-maknanya. Allahu Akbar, bermula Allah Ta'ala yang maha besar. Nah, Allahu Akbar adalah Allah yang maha besar. Ya, kalau sudah maha berarti tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar ilmunya, yang besar kekuasaannya, yang besar kehendaknya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajjahtu wajhiya, ini bacaan doa iftitah ya. Kita mengetahui ataupun memahami makna daripada doa iftitah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan mukaku. Nah, wajjahtu, aku hadapkan. Wajhiya, wajahku. Lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nah, di dalam sholat itu dirasakan, ya, dirasakan kalau memang kita ini benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar wajah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirasakan, direnungkan. Seakan-akan kita melihat, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan, ya. Ini bukan melihat bujuran, seakan-akan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak bisa merasakan bahwa kita seakan-akan melihat zat Allah,
maka ketahuilah fa innahu yarak, dia melihatmu. Ini pulang yang kita rasakan. Kadang-kadang nih mengelola hati, ya, mengelola hati ini kadang-kadang untuk merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, maka rasakan Allah lagi melihat kita. Yang jelas beda dah tuh, tingkatannya beda, derajatnya sudah beda. Orang yang merasakan seakan-akan dalam ibadah yang melihat Allah taala, dengan inya merasakan inya dilihat oleh Allah, itu beda dah, tingkatannya sudah berbeda. Jadi yang kalau bisa itu yang pertama dulu, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kadang-kadang itu memusatkan ke sana tidak bisa, maka fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Nah, jadi kenapa harus ada perasaan seperti ini? Supaya timbul rasa muraqabah, merasa diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diri kita ketika kita ibadah diawasi oleh Allah. Kan kita dilihat oleh Allah. Tidak sedetik pun lewat kecuali kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasakan kayak gini, ya, dalam ibadah itu insya Allah akan terbantu untuk khusyuk kepada Allah taala. Allah melihat wujud kita, Allah melihat bentuk kita, dan tidak ada yang terhalang dari pandangan Allah daripada diri kita sampai ke dalam hati kita, sampai ke sir yang ada di dalam hati kita itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan apapun yang terlintas di dalam hati, Allah mendengarnya. Ataupun yang terlintas di dalam sir kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati didengar oleh Allah, lintasan hati khatar, lintasan hati didengar oleh Allah taala, apalagi ucapan mulut kita, apalagi gawian fisik kita, maka lebih dilihat oleh Allah. Yang di dalam aja ketahuan, tidak ada sedikit pun yang terlindung, yang terhijab daripada Allah Ta'ala. Nah, apalagi yang zahir. Tapi yang jelas bagi Allah Ta'ala, baik zahir ataupun batin kita, tidak ada kesulitan bagi Allah Ta'ala untuk mengetahuinya. Nah, dengan adanya keyakinan seperti ini, nanti akan timbullah rasa muraqabah. Kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedetik pun kecuali kita dalam pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlewat, ya. Allah tidak pernah lalai sedetik pun untuk mengawasi kita. Tidak pernah sedetik pun Allah tidak melihat kita, ya. Jadi terus 24 jam ini dilihat terus oleh Allah Ta'ala, baik zahir kita, baik batin kita, baik kita sendirian ataupun kita berada dengan orang banyak, terus dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jadikanlah kita ini orang yang bertakwa fis sirri wal alan, baik di dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan orang banyak. Nah, itu takwa yang sesungguhnya. Ketika kita berada bersama orang banyak, kita takwa, dan kita sendirian pun juga takwa. Ini takwa yang sesungguhnya. Karena ada sebagian daripada kita bertakwa hanya ketika di depan orang banyak aja. Depan orang banyak bagus, salatnya bagus, ibadahnya bagus, tutur katanya bagus. Tapi kalau sudah sendirian, hilang takwanya kepada Allah ataupun berkurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sorangan, orang kadang melihat, sehingga ketakwaannya menurun. Ibadah salatnya kadakaya, ya, inya beribadah sembahyang itu kadakaya di depan orang banyak.
Membaca Al-Quran kada seperti di hadapan orang banyak. Berzikir kada seperti bersama orang banyak. Nah, ketika inya sorangan bacaan sembarangan. Gerakan-gerakan sholat ya sembarangan juga. Sembahyangnya balalaju. Nah, dan kada diperhatikan gerak-geriknya, tumakninahnya, khusyuknya apalagi. Tapi kalau sudah depan orang, Masya Allah ya, semuanya dijaga oleh orang itu. Nah, orang yang kayak gini hanya bertakwa hanya ketika bersama orang banyak saja. Tapi ketika inya sorangan, hilanglah ketakwaannya. Nah, jadi jangan sampai kita terjadi seperti ini. Kehendak kita takwa itu ketika kita sendiri ataupun bersama orang banyak. Ketika kita ibadah di hadapan orang banyak bagus, sorangan bagus juga. Nah, ini takwa itu, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang perlu kita perjuangkan ya, yang perlu kita bina bagaimana supaya mendapatkan ketakwaan ketika dalam keadaan sepi ataupun ramai. Memang ini bukan suatu hal yang mudah. Ini perlu adanya latihan-latihan ya, perlu adanya mujahadah melawan hawa nafsu kita. Dilatih terus ya, dilatih. Memang ketika kita sudah mengetahui satu ilmu, ketika kita sudah mengetahui satu ilmu, satu fadilah ya, kita kadang mungkin langsung bisa melaksanakan secara maksimal, secara spontanitas, tidak ya. Pasti ketika kita mengetahui suatu ilmu itu, ketika kita melaksanakannya pasti ada kekurangannya masih. Nah, kekurangannya inilah yang harus kita tutupi, yang harus kita perbaiki. Nah, jadi orang yang belajar itu ya, ketika dia sudah belajar kada harus langsung menjadi orang yang maksum, terhindar daripada perbuatan maksiat. Nah, orang yang sudah belajar itu tetap sama ya, tetap maksiat ya, nya kada maksum, kada terjaga daripada perbuatan maksiat. Orang yang tahu, orang yang belajar, orang yang berilmu pun masih bisa terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Tapi bedanya orang yang belajar dengan kada belajar. Orang yang belajar ilmu, yang tahu ilmunya, ketika dia jatuh kepada maksiat, maka dia akan mudah untuk kembali kepada Allah. Itu bedanya. Dan inya tahu kalau inya maksiat, inya tahu kalau inya salah. Dengan sebab ilmu tadi, tetap jatuh kepada maksiat, tapi inya tahu kalau itu adalah maksiat. Dan dengan tahunya inya itu adalah maksiat, dia segera kembali kepada Allah. Orang yang kada belajar, yang kada tahu ilmunya, ketika jatuh kepada maksiat, makanya kada kawa keluar lagi dalam lubang maksiat itu. Dia akan asyik di dalam galian maksiat tersebut, kada kawa keluar lagi. Seakan-akan nanti dia akan merasakan bahwa perbuatan maksiat itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Bahkan bisa sampai dia membenarkan perbuatan maksiat itu. Ini bahaya. Nah, maka penting kita berisi ilmu, walaupun pada saat itu kita belum mampu untuk mengamalkannya. Paling tidak ketika kita terjatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa, jatuh pada kesalahan, kita mudah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
Subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Dirasakan benarlah. Ketika mengucapkan ini harus dirasakan benar bahwa kita benar-benar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sholat itu ada beberapa tempat yang kita jangan sampai kada khusyuk di tempat itu. Kalau kada kawa semuaan sholat dari takbir sampai salam, kalau kada kawa khusyuk, paling kada tempat-tempat ini dijaga, titik-titiknya dijaga supaya jangan sampai kada ingat lawan Allah. Yang pertama mengucapkan ini, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kalau benar-benar kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bayangkan Allah di hadapan kita, salah juga. Karena Allah kada bertempat. Kalau kita bayangkan Allah di hadapan kita, berarti kita meyakini Allah bertempat. Oh, Allah ada di hadapan. Jangan dibayangkan Allah di atas juga. Jangan bayangkan Allah di belakang. Jangan bayangkan Allah di samping. Jangan bayangkan Allah Allah tidak bertempat. Jadi masalah tempat yang dibayangkan. Yang penting rasakan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan tempat yang kedua adalah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamulah, hanya kepadamulah, iyyaka na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Nah, ini dirasakan juga nih, kalimat ini maknanya dirasakan benar-benar khusyuk kepada Allah. Iyyaka ya Allah, hanya kepadamulah ya Allah, ya, kami menyembah. Rasakan itu, ya, hati merasakan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita minta tolong. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Walaupun pada prakteknya kita ini kadang-kadang itu masih tasembah dunia, masih terdahulu mengutamakan dunia daripada Allah Ta'ala. Buktinya apa? Ketika waktu sholat sudah masuk, azan berkumandang, kita masih sibuk pada gawian kita, masih sibuk pada pekerjaan kita. Artinya kita lebih mengutamakan dunia daripada Allah. Nah, ini bersalahan dengan kalimat yang kita ucapkan, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Seandainya benar ucapan ini, sesibuk apapun kita ketika kita mendengar panggilan azan, maka segeralah kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Fa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, karena Allah lah yang hanya mampu memberikan pertolongan itu. Minta tolong apakah? Ya, minta tolong, minta rezeki kepada Allah, minta jalan keluar dari permasalahan kepada Allah, minta kabulkan hajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada Allah dulu kita minta, walaupun nanti wasilahnya Allah akan berikan melewati makhluk, ya, jadi minta kepada Allah. Ya Allah, ulun ingin misalnya beisi rumah, ya, hendak beisi rumah. Ya Allah, tolong bantu, ulun hendak beisi rumah. Jadi mintanya lawan Allah dulu. Nah, kena prakteknya, ya, si fulan membantu, yang ini membantu, yang ini membantu, itu adalah wujud daripada pertolongan Allah melalui makhluknya. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah.
segala puji bagi Allah, karena semuanya sumbernya dari Allah Ta'ala. Setelah itu baru kita berterima kasih kepada makhluk tadi. Ada orang memberi kita misalnya beras, beri gula, beri minyak, ucapkan alhamdulillah dulu. Kenapa alhamdulillah dulu? Kada langsung terima kasih lawan orang tadi. Karena yang membuat orang itu mau bersedekah lawan kita adalah Allah. Yang menggerakkan hatinya untuk ringan tangannya membantu kita itu adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita lepas, ya, berarti kita sudah menunaikan syukur kepada Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, kita sudah mengamalkan meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada makhluk, ya, terima kasih juga kepada orang yang memberi tadi. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang kada bersyukur kepada manusia, makanya kada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ketika di dalam tahiyat, ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kesejahteraan atas engkau, alaika Muhammad, Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan atas engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah, ya, dan berkah dari Allah Ta'ala. Apa yang harus kita etikatkan pada saat ini? Bahwasanya kita lagi mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa akan ada wujudnya Nabi di hadapan kita. Assalamualaikum, karena menggunakan dhamir mukhatab. Ka adalah dhamir mukhatab, dan dhamir mukhatab dalam ilmu nahwu tidak diucapkan, tidak dilafadzkan kecuali orang yang kita ajak bicara itu ada di hadapan kita. Itu gunanya dhamir mukhatab. Berasal dari anta, kamu. Ketika kita mengucapkan kamu, orang yang kita ucapkan kamu ini ada di hadapan kita. Pian, kamu, ikam hendak kemana? Maka orang yang kita pandiri ini ada di hadapan. Ya, kadang mungkin kita berpandir di masjid, ikam hendak kemana? Orang yang kita pandiri di rumah, kadang mendengar. Nah, begitu juga assalamualaikum. Ka-nya dhamir mukhatab dari anta, ya. Dhamir daripada anta. Itu pun tergantung dengan kualitas keyakinan kita. Semakin kita yakin bahwa salam kita memang tertuju kepada Rasulullah, ya, semakin kita merasakan bahwa salam kita ucapkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad ada di depan kita, maka batiniyah kita, sir kita semakin tersentuh terhadap salam tadi. Karena ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, pasti dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Ya, Rasulullah aja bersabda, ya, mewajibkan untuk menjawab salam. Kadang mungkin ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi kadang menjawab. Beliau aja mewajibkan kepada umatnya untuk menjawab salam. Maka salam kita ini kita yakinkan bahwa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini 3 tempat, ya. 3 tempat yang sekiranya dalam sholat itu jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita, walaupun di selain itu misalnya kita lupa, kita kadang khusyuk, tapi 3 tempat ini jangan dilupakan. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 3 tempat ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita kadang khusyuk.
hanifan muslima, hal keadaan engkau cenderung kepada agama yang sebenarnya, dan aku orang Islam, ya, hanifan muslima, cenderung kepada agama yang sebenarnya, yaitu adalah Islam. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk daripada orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Nah, ini wujud daripada ikhlas. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita hidup ini hanya untuk berjuang untuk Allah. Seberapa banyak, seberapa panjang umur kita, berarti perjuangan dalam hidup ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kada lain, kada bukan. Ya, hidup dan mati adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dan ibadah kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada itu, ya, yang menyimpang daripada itu adalah apabila kita sudah riya. Nah, riya, sum'ah, ini termasuk daripada hama yang merusak ibadah kita. Niat kita nih hendak ibadah nih kan untuk Allah Ta'ala, sekali dihinggapi oleh riya, dihinggapi oleh ujub, dihinggapi oleh sum'ah. Kalau tidak segera kita tepis hama-hama ini, penyakit-penyakit ini, maka dia akan merongrong ibadah kita, akan dimakannya ibadah kita. Maka ibadah kita akan habis dimakan oleh riya, ibadah kita akan habis dimakan oleh sum'ah, ibadah kita akan habis dimakan oleh ujub, takabur, dan sebagainya. Nah, jadi jalan untuk menuju keridhaan Allah Ta'ala itu salat kita, ibadah kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Itu seperti jalan yang lurus, ya, seperti jalan yang lurus. Jangan sampai kita menyimpang. Kalau kita menyimpang, maka kada sampai ini kepada tujuan kita. Keluar kita daripada rel, maka kita kada sampai kepada Allah Ta'ala. Apa yang bisa mengeluarkan kita daripada rel untuk menggapai ridha Allah Ta'ala? Yaitu tadi dengan riya itu. Kalau ibadah sudah riya, berarti yang asalnya lurus tujuannya akhirnya membelok. Ya, dia mengikuti cabang yang lainnya. Kada sampai kepada tujuan. Perasaannya sudah lawas nih, perasaan sudah sampai, tapi ternyata tidak. Gara-gara apa? Karena riya. Apa arti riya? Ibadahnya hendak dilihat oleh orang lain. Itu riya. Makanya orang yang riya ini tanda-tandanya, kalau inya bersama orang banyak beribadah itu semangat. Tapi kalau beribadah sorangan, lamahan. Beribadah sorangan kada semangat. Tapi kalau bersama orang banyak katuju, ya, semangat beribadah orang banyak. Nah, ini harus diwaspadai, takutnya ada penyakit riya di dalam hati kita. Orang melihat kita beribadah ketujuh, itu riya. Perlu kita obati. Dan tanda-tanda orang yang kadakana riya tadi apa? Ibadahnya sorangan semangat, dan bersama orang banyak semangat dua.
kayak gini berarti inya sudah bisa menghilangkan hama-hama tadi, ria selama, ujub, merasa dirinya baik, merasa harap, ujub. Sum'ah, inya katujuh, ibadahnya, perbuatan baiknya didengar oleh orang lain. Ya, ada orang bercerita tentang kita nih, ya. Oh, si fulan itu Masya Allah ahli ibadah, katujuh bersedekah, katujuh baca Quran, pokoknya orang baik benar. Ya, kita mendengar ucapan orang itu, kita katujuh mendengarnya, senang kita mendengarnya. Nah, ini berarti kita sudah kena virus sum'ah. Katujuh mendengar orang memuji kita. Nah, ini merusak ibadah juga. Ya, merusak ibadah. Makanya sulit menjaga ikhlas itu, sangat sulit ya. Orang yang ikhlas itu ketika dipuji ya inya kada sombong. Ketika inya dipuji inya kada senang. Dan inya ketika dihina pun kada sedih hatinya. Nah, ikhlas orang yang gini yang mantap. Dan untuk mencapai perasaan seperti ini, untuk mencapai derajat yang seperti ini tidaklah suatu hal yang mudah. Untuk mendapatkan ikhlas yang sebenarnya itu kada mudah. Perlu ilmu tadi. Makanya ketika kita belajar tentang ikhlas, kita kada langsung ikhlas. Harus mujahadah dulu, latihan dulu. Ya, ketika kita ikhlas, kena penyakit ria, boleh kakan lagi. Ketika kita hendak ikhlas, kena sum'ah, boleh kakan pulang. Kelebihannya orang yang tahu, orang yang berilmu, ya, ketika inya kena penyakit, inya tahu ada penyakit. Ya, oh, ulun ini kena sum'ah, ulun ini kena ujub, ulun ini kena. Orang yang tahu kalau dalam dirinya ada penyakit, maka segera dia akan berobat, mengobati penyakitnya tadi supaya hilang. Ini kelebihan orang yang tahu. Coba orang yang kada tahu di dalam awaknya ada penyakit, kayak apa hendak obat, perasaan dirinya sehat padahal penyakitnya banyak. Ya. Apakah ada kemungkinan dia mau periksa ke dokter? Dia merasa dirinya kada ada bisi penyakit dan kada tahu penyakitnya apa. Maka jauh kemungkinan sekali inya akan datang kepada dokter untuk periksa, apalagi untuk berobat, karena inya kada tahu penyakit yang ada dalam dirinya. Nah, itulah gunanya ilmu tadi. Ya, sekali lagi ulun ulang, orang yang berilmu itu kadang mesti dia itu langsung terjaga daripada maksiat, tapi orang yang berilmu itu tetap bisa jatuh kepada maksiat, bisa jatuh kepada kesalahan. Hanya saja orang yang berilmu dia lebih cepat kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ia tahu kalau ia salah. Karena ia tahu kalau ia sedang dihinggapi oleh penyakit. Nah, ketika ia tahu, maka kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya lawan Allah taala. Ya Allah, ulun ini sedang kena penyakit ria, ya Allah ampunilah dosa ulun. Ulun mengakui ulun ini ria. Ulun mengakui ulun ini lagi kena penyakit sum'ah. Ulun akui ulun ini kena ujub. Mengaku. Ya, kalau ini ada penyakit, jangan kada diakui, akui. Ya, kalau memang kita tak kena penyakit itu diakui. Kalau sudah kita mengaku, kita merasa punya salah, maka jalan berikutnya adalah taubat dan istighfar kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang selama orang itu hendak beristighfar. Tapi kalau orang punya dosa, punya kesalahan, kada hendak taubat, kada hendak istighfar, maka kayak apa Allah hendak mengampuni? Dan syaratnya taubat, syaratnya istighfar, harus tahu dulu penyakitnya apa. Harus tahu inya tuh salah. Iblis kenapa kada pernah taubat? Iblis kenapa kada pernah istighfar minta ampun lawan Allah? Karena iblis kada pernah merasa ininya salah. Maka salawasan iblis merasa benar terus, maka jauh kemungkinan iblis hendak taubat lawan Allah. Karena ia merasa bujur terus, merasa benar dan kada merasa
salah kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam kenapa bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan kembali dari Allah Ta'ala? Karena Nabi Adam alaihissalam mengaku dirinya salah, kembali kepada Allah, maka Allah pun mengampuninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang taubat, dan mudah-mudahan taubat kita jadi sama Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan hidup kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hayat hidup kita diberikan Allah Ta'ala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzini wa likulli niyatin salihah wa ala